Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat datang di Sekolah Minggu GSRI Kebayoran Baru. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita pagi ini, yuk kita lebih dulu berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan sudah memberkati kami sepanjang malam tadi, kami bisa istirahat dengan nyenyak, dan pagi ini kami bisa bangun dengan sehat dan segar untuk sekolah minggu di pagi hari ini. Tuhan kiranya yang memberkati ibadah sepanjang hari ini, biarlah hati dan pikiran kami bersuka cita memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan waktu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, yuk kita memuji Tuhan bersama. Kita akan menyanyikan lagu berjudul Hati Senang. Ini merupakan ungkapan kegembiraan dan sukacita kita karena Tuhan Yesus selalu menjaga dan memelihara kita. Yuk kita memuji Tuhan bersama. Duh, lihat meja belajar gini, jadi inget Kak Novi zaman sekolah dulu. Ya, udah lama banget sih. Tapi ngomong-ngomong, ini bukan meja belajar Kak Novi. Ini meja belajar salah satu keponakan Kak Novi yang sekarang lagi giat-giatnya nih belajar karena dia lagi mau mengikuti ujian masuk ke tempat kuliah yang dia impi-impikan. Ngomong-ngomong juga banyak di antara kalian yang besok akan menghadapi ujian akhir semester kan? Nah, semangat belajarnya ya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Belajar dengan sungguh-sungguh supaya dapat hasil yang terbaik. Kak Novi percaya Tuhan pasti memberkati kalian semua. Nah, sekarang supaya lebih semangat, kita mau memuji Tuhan lagi yuk. Kita mau katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus baik. Selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan lagi yuk. Kita mau nyanyi lagu berjudul KASIH atau Kasih. Lagu ini sesuai nih dengan cerita firman Tuhan kita hari ini. Nah, buat adik-adik yang baru tahu lagunya, yuk kita memuji Tuhan bersama sambil belajar bareng-bareng ya. Oke, sekarang saatnya mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, tema firman Tuhan hari ini adalah mementingkan orang lain. Apa ya maksudnya? Nah, Bu Deborah akan menjelaskan nih tentang firman Tuhan hari ini. Apa sih itu mementingkan orang lain? Tapi ngomong-ngomong, Alkitabnya udah disiapin belum? Buku catatan, buku CSM-nya udah disiapin juga belum? Mainannya dipinggirin dulu ya, supaya kita bisa fokus dengar cerita firman Tuhan. Kalau udah siap, berarti kita udah siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita doa lagi ya adik-adik. Kita doa sama-sama sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih karena kami boleh menikmati ibadah pagi ini. Dan sebentar kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan firman ini bisa menjadi berkat untuk masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Adik-adik, apakah kalian pernah mengenal seseorang yang selalu mementingkan dirinya sendiri dan mengabaikan orang lain? Dia tidak mau mengalah, udah itu sombong lagi. Yang penting dia merasakan dirinya nyaman. Misalnya, ada orang yang sedang merokok di ruang ber-AC. Kemudian ada yang menegur dia, tetapi malah dia tidak terima teguran itu. Malah galakan dia. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang yang seperti itu, bagaimana perasaan kita? Wah, kita kesel ya, kita sebel dengan orang yang seperti itu. Susah dikasih tahu, susah dikasih pengertian, tidak mau tahu kondisi orang lain. Dia tidak tahu ya, dia hanya taunya untuk dirinya sendiri. Seperti video yang tadi kita sudah lihat bersama-sama. Dia hanya memikirkan kepentingan dan dirinya sendiri. Nah, adik-adik, kalau kita melihat orang yang seperti itu, lama-lama kita malas berteman dengan mereka ya. Kita malas, kita tidak suka berteman dengan orang yang mempunyai sifat yang seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan tentang mementingkan kepentingan orang lain. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang keempat yang menjadi inti firman Tuhan pada hari ini mengatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Adik-adik, apakah kalian pernah berantem? Mungkin dengan teman, dengan adik, dengan kakak, atau dengan siapapun. Sampai membuat kamu marah berkepanjangan, marahnya berlarut-larut, berhari-hari, sampai tidak berteguran. Nah, adik-adik, gereja di Filipi, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, di mana pada waktu itu mereka sedang mengalami masalah. Ada pertengkaran, ada keributan, ya, mereka berantem. Sampai akhirnya membuat Rasul Paulus harus menegur mereka, membuat Rasul Paulus harus memberikan nasihat kepada mereka. Salah satu penyebabnya itu adalah karena mereka itu hanya mementingkan atau hanya memperhatikan diri mereka sendiri saja. Yang mereka pikirkan di otak mereka itu hanya diri mereka sendiri. Ya, mereka hanya mencari keuntungan sendiri, hanya mencari kesenangan sendiri. Mereka tidak mau peduli dengan kesulitan orang lain. Menurut kalian, boleh nggak sih kita seperti itu? Tentu tidak boleh ya. Nah, kalau orang yang selalu mementingkan diri sendiri, maka ia pasti selalu menimbulkan masalah dengan teman-temannya atau dengan orang lain. Orang yang selalu mementingkan diri sendiri, itu pada akhirnya menuju kepada kesombongan. Nah, adik-adik, kita tidak dapat hidup seorang diri ya tanpa membutuhkan orang lain. Orang yang ingin hidup seorang diri tanpa sesama, baik teman, kenalan, tetangga atau saudara, satu saat ia akan pasti mengalami kesulitan karena tidak ada orang yang menolong dia. Kita membutuhkan teman, kita membutuhkan sesama di dalam kehidupan kita. Memang hidup bersama bukanlah hal yang mudah, bukan hal yang gampang ya. Tetapi kita harus selalu berusaha untuk menjalani hidup bersama-sama dengan orang lain. Nah, gereja di Filipi pada waktu itu sedang mengalami masalah dengan sesamanya. Mereka sudah tidak lagi sehati sepikir, malah satu sama lain hanya ingin mencari keuntungan, hanya ingin mencari kesenangannya sendiri. Makanya di sini Rasul Paulus kembali mengajak mereka untuk kembali bersehati, kembali mementingkan kepentingan bersama-sama. Rasul Paulus tidak mau pemberitaan Injil yang sudah disampaikan itu akan menjadi sia-sia. Bukan hanya Paulus yang menjadi malu, tetapi Kristus pun juga akan dipermalukan. Nah, itu sebabnya Paulus mengajak
gereja di Filipi kembali bersatu dan sama-sama saling memperhatikan kepentingan orang lain. Tidak boleh mencari kepentingan diri sendiri ataupun juga pujian yang sia-sia, pujian yang tidak ada artinya. Paulus mengajak orang-orang atau gereja di Filipi untuk hidup bersama dengan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang maha benar. Tetapi Ia mengutamakan kepentingan dan keselamatan manusia yang berdosa. Tuhan Yesus yang memiliki kedudukan yang sangat mulia, yang sangat tinggi, yang sangat istimewa. Tetapi Ia tidak meminta diperlakukan istimewa. Tuhan Yesus juga tidak mengingini kehendaknya sendiri, tapi Dia hanya mau mengingini kehendak Bapanya yang di surga. Lalu Tuhan Yesus bukan saja Dia melayani orang lain, bukan saja Dia menyembuhkan orang yang sakit, bukan saja Dia membangkitkan orang yang mati, tetapi Dia juga rela memberikan nyawanya, memberikan dirinya sendiri untuk mati di atas kayu salib bagi kita semuanya. Tuhan Yesus tidak memperhitungkan harga dirinya. Tuhan Yesus, Dia mau merendahkan dirinya. Hidupnya itu diberikan untuk kita sebagai manusia yang berdosa. Adik-adik, kita baru saja memperingati hari Jumat Agung, hari Paskah, dan juga hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Semua itu Tuhan Yesus lakukan untuk manusia yang berdosa. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita belajar bersama-sama. Kita mau belajar seperti Tuhan Yesus untuk selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Tidak sombong, tidak egois. Bagaimana caranya ya? Caranya kita bisa mendoakan teman-teman kita. Mungkin teman-teman kita ada yang sakit, ada yang sedang mengalami kesulitan. Kita juga bisa telepon mereka, tanyakan apa yang bisa saya bantu dan lain sebagainya. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa kita memperhatikan orang lain. Nah, mari kita hidup memuliakan nama Tuhan. Memuliakan Tuhan dalam hidup kita dengan mementingkan kepentingan orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Boleh mengajar kami agar kami mau belajar untuk mementingkan kepentingan sesama kami, kepentingan orang lain. Tuhan, Engkau sudah memberikan contoh yang sangat baik kepada setiap kami, di mana Engkau rela datang ke dalam dunia, memberikan diri-Mu, nyawa-Mu, untuk menebus dan mengampuni dosa kami. Engkau peduli dengan orang lain. Tuhan, ajar kami juga belajar untuk mementingkan akan kepentingan orang lain. Kami bisa mendoakan teman-teman kami yang mungkin mereka sedang mengalami kesulitan, mengalami sakit, atau hal-hal yang lain. Biarlah kami dari hal-hal yang kecil, kami belajar untuk memperhatikan orang lain, bahkan memperhatikan teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang sudah mengajarkan kami untuk mementingkan akan kepentingan orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Gimana cerita firman Tuhannya hari ini? Ada yang merasa tertegur nggak? Karena selama ini nggak mau ngalah sama kakak adiknya. Atau jadi inget nih sama teman-teman sekolah atau teman-teman sekolah minggu yang udah lama nggak kita sapa. Nah, dari firman Tuhan hari ini kita belajar ya supaya kita lebih peduli sama orang lain. Sama seperti Tuhan Yesus juga sangat peduli sama kita. Peduli sama orang lain itu bisa dimulai dari hal kecil loh. Misalnya dengan mengucapkan selamat ke teman-teman kita yang berulang tahun. Ngomong-ngomong ulang tahun, sepanjang Mei ini ada loh kakak-kakak dan teman-teman sekolah minggu kita yang ulang tahun. Siapa aja sih mereka? Kita lihat yuk.
Happy birthday kakak-kakak dan adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun sepanjang Mei. Sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, Kak Novi juga mau mengingatkan nih, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas hari ini yang udah dibagikan oleh wali kelas masing-masing lewat WA Group ya. Dengan demikian, selesai sudah ibadah sekolah minggu kita hari ini adik-adik. Kak Novi percaya kita semua pasti dapat banyak berkat dari ibadah sekolah minggu kita hari ini. Amin adik-adik? Amin. Yuk sekarang kita tutup ibadah sekolah minggu kita dengan doa. Kembali rapikan duduknya, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh memuji Tuhan sama-sama, boleh mendengarkan cerita firman Tuhan juga yang menjadi berkat untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan juga yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami mencukupkan ibadah sekolah minggu kami bersyukur dan berterima kasih. Kami mau serahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. So, sampai ketemu lagi adik-adik. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye. Keep me burning, burning, burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp. Keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day.